Sekarang tuh lucu ya, kalau merasa batuk sedikit, ngerasa bersalahnya tuh minta ampun gitu. Nah, kalau dulu aku ngerasa jelek, aku tuh biasanya pakai masker gitu untuk menutupi muka. Kalau sekarang setiap hari harus pakai masker, mungkin itu tanda-tanda dari bumi bahwa emang aku tuh terlihat jelek gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang yang terkena COVID Omicron. Bahkan ternyata yang saya lihat di internet itu, ternyata COVID Omicron ini bisa menularkan 7 kali lebih cepat dari eh, COVID yang varian-varian sebelumnya gitu. Maka dari itu kita harus melakukan vaksin booster. Vaksin booster ini berfungsi untuk menambah antibodi dengan berbagai update untuk meningkatkan strength. Jadi kalau misalnya kita melakukan vaksinasi booster ini, kalau kita terkena virus, kita akan mengurangi gejala-gejala dari virus tersebut. Bahkan kita bisa menjadi orang dengan tanpa gejala atau OTG. Ternyata vaksin ini ada atau vaksin ini terbentuk bukan hanya karena COVID doang. Ternyata vaksin ini berusaha untuk mencegah penyakit-penyakit lain seperti tetanus, rabies, terus penyakit campak, dan lain-lain. Booster ini sangat disarankan bagi kalian yang berusia dewasa ataupun lansia, apalagi orang yang memiliki imunitas yang sangat rendah seperti orang yang terkena diabetes, hipertensi, atau darah tinggi, dan lain-lain. Nah, gimana sih cara ngambil vaksin booster? Jadi, ngambil vaksin booster itu ternyata harus berbeda jenisnya dengan vaksin-vaksin di dosis yang sebelumnya. Kalau misalnya kita dosis pertama dan kedua adalah Sinovac, berarti vaksin yang ketiga atau vaksin booster ini kita harus ambil dengan jenis-jenis yang berbeda seperti Pfizer, terus AstraZeneca, dan lain-lain. Melihat dari harganya, ternyata vaksin booster itu mahal dari vaksin-vaksin lainnya di dosis-dosis sebelumnya. Nah, tetapi apakah semakin mahal vaksinnya akan bisa mencegah kita dari penyakit COVID varian Omicron? Tentu tidak. Banyak hal-hal dari internal seperti mungkin biaya ongkos kirimnya yang sangat mahal ataupun faktor-faktor internal lainnya yang bisa menyebabkan vaksin tersebut bisa lebih mahal. Nah, siapa nih yang belum tahu bagaimana cara daftar vaksin COVID yang booster atau vaksinasi ketiga di aplikasi Peduli Lindungi? Yang pertama yaitu kalian harus download aplikasi Peduli Lindungi, terus daftarkan diri Anda dan login berdasarkan data diri Anda yang sudah Anda daftarkan pada saat vaksinasi pertama dan kedua. Lalu bakal muncul menu seperti ini. Di menu utama ini kita klik logo profile ini di samping tulisan Hi. Nah, di sini kalian tinggal klik riwayat dan tiket vaksin di bawah tulisan status vaksinasi ini. Nah, kalian klik nama kalian sendiri ini atau klik tanda panah ini. Nah, di sini ada tulisannya vaksin pertama dan vaksin kedua. Jadi, berdasarkan anjuran dari pemerintah, vaksin ketiga itu bisa didapatkan setelah kita sudah melakukan vaksin pertama dan kedua. Nah, vaksin pertama dan kedua itu bisa kita dapatkan. Setelah kita bisa mendapatkan vaksin ketiga itu dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi ketika kita ingin mendaftar vaksinasi ketiga, pastikan jangka waktu kita pada saat vaksinasi pertama dan kedua itu sudah melebihi dari 6 bulan. Kalau belum dari 6 bulan itu belum boleh gitu. Di sini vaksin pertama ada nomor tiketnya dan kode. Vaksin kedua sendiri ada nomor tiket dan kode barcode. Nah, di sini ada vaksin ketiga. Vaksin ketiga ini misalnya saya sudah dapat nomor tiket dan sudah bisa melakukan vaksinasi pada tanggal 5 Januari 2022. Nah, ini kan ada tulisannya nih, jangka waktu vaksinasi ketiga itu harus
lebih dari 6 bulan daripada vaksinasi kedua. Nah, ketika kita sudah mendapatkan barcode ini dan nomor tiketnya, kita sudah bisa mendaftarkan ke puskesmas terdekat atau orang-orang yang bisa melayani vaksinasi ketiga atau booster tersebut. Nah, sekian informasi dari saya mengenai vaksin booster. Jadi jangan lupa vaksin ya. Bye-bye.